Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini menerangkan syair-syair yang ada di kitab Al-Barzanji, atau nama aslinya adalah Iqdul Jawahir. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Habbada iqdus sudadin wa fakharin anta fihi al-yatimatul usma. Nah, jadi alangkah indah kalung kalung yang gimana kita mengartikannya, coba kita lihat dulu nih. Jadi alangkah indah kalung yang mulia, jadi nasab maksudnya kalung yang mulia ini, wa fakharin, dan alangkah indah nasab yang mulia yang dipuji nasabnya itu. Anta fihi, engkau berada di dalam rantai kalung itu al-yatimatu, yaitu tidak ada mutiara yang sama sepertimu, al-asma'u, yaitu yang dijaga mutiara itu dari tangan-tangan yang akan menyentuhnya. Jadi mutiara yang di sini itu mutiara yang tidak pernah dijamah oleh orang-orang. Itulah mutiara yang pantas dijadikan penyerupaan kepada Nabi. Jadi Nabi itu berada di mutiara rantai kalung-kalung itu kan. Ini kan kalung itu kan berantai lah gitu kan. Nah, jadi di antara rantai itu ada Nabi Muhammad yang menjadi permatanya kalung itu, permata yang paling indah yang tidak pernah disentuh oleh orang-orang. Nah, seperti itu mungkin arti terjemahannya. Jadi kita baca syarahnya. Habbaza. Jadi habbaza itu kalimat madhin, adalah kalimat memuji. Ka ni'mah, seperti lapas ni'mah. Lafzan, baik secara lapas wa maknan. Jadi sama artinya dengan ni'mah, baik secara lapas ataupun makna. Nah, wa amalan, dan amalannya juga sama. Nah, lakin akan tetapi habbaza, jadi habbaza ini tuzida ala atau tazidu ala ni'amin, yaitu bertambah atas nikmat. Tazidu ala itu lebih maknanya dari nikmat. Min haitsu, dari sisi annal makhsus, bahwasanya yang dikhususkan, orang yang dipubil madahi dengan pujian itu, yaitu lapas iqdu di depannya habbaza iqdu itu mahbubun, yaitu sesuatu yang dicintai, fil qulubi, yang berada di dalam hati, wa marghubun fihi, dan yang digemari lah gitu di dalam hatinya. Wa makna habbaza, dan makna habbaza di sini, jadi ini masih dibahas sesuai dari sisi tata bahasa Arabnya nih dulu ya. Memang karena ini kitab syair ya, memang kitab yang menjelaskan tentang tata bahasanya juga ini. Nah, jadi wa makna habbaza sura mahbuban, maka jadilah makna habbaza itu dicintai. Fahabba, maka lapas habba itu fi'lun madin, adalah fi'il madin. Waza, dan zanya itu kan dipisah di sini, habbaza di sini, fahabba itu fi'il madin, dan zanya di situ adalah fa'ilnya. Jadi dipisah dia habba dan za. Jadi habba fi'il madin, za fa'iluhu ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Wahina izin, dan ketika itu fa'iqdan, maka lapas fa'iqdun itu atau lapas iqdu kita ambil dari
Jadi apa namanya istilahnya itu diambil lapasnya itu. Jadi Pak Iqdu itu imma mubtadaun, boleh dia menjadi mubtada muakhar, jadi mubtada muakhar. Jadi Iqdu itu dia itu mubtada muakhar. Apa khobarnya? Berarti ada khobar yang didahulukan. Nah, yaitu wal jumlatu qablahu, dan jumlah sebelumnya yaitu habaza itu adalah khobar muqaddam. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalnya gimana ya? Coba saya lihatkan contohnya dulu. Jadi habbazar rajul ini di kitab ini saya lihat ini di kitab Tahrirul Aqwal, kitab dasar untuk anak-anak. Jadi habbazar rajulu, jadi sebaik-baik laki-laki itu adalah Muhammadun. Jadi apa namanya? Muhammad itu adalah mubtada muakharnya. Habbazar rajulu di sini ini kan fi'il fa'ilnya juga. Nah, jadi ini khabar muqaddam, berarti ada orang yang mengatakan habada itu satu bentuk, tidak bisa dipisah. Nanti ada juga penjelasannya mungkin di bawah ini. Nah, dia itu jadi mubtada muakhar dari khabar muqaddam. Au khabarun mubtadaun. Au khabaru mubtada'in mahdhufin, atau iqdu itu adalah khabar dari mubtada yang dibuang. Ai dzalikan nasabu, yaitu takdiran yang dibuangnya adalah dzalikan nasabu, yaitu iqdu. Nah, wa yasihu, jadi dzalikan nasabu itu jadi mubtada yang dibuang. Wa yasihu, dan sahlah an yakuna badalan, dan sah juga apa namanya iqdu itu jadi badal atau atfa bayanin, atau dia menjadi ataf bayan. Dari apa dia menjadi badal dan ataf bayan? Min za, dari isyarah za yang ada di habadha. Waqila, dan dikatakan inna habadha, bahwasanya habadha itu kalimatun wahidatun, bahwasanya habadha itu adalah kalimat yang satu, jadi ada kurang titiknya za di sini. Jadi ada yang mengatakan habadha itu satu kalimat, wa iqdu fa'ilun adalah fa'ilnya langsung, jadi habadha fi'il madi, iqdu langsung jadi fa'ilnya. Nah, ini nggak mau repot-repot berarti kan. Wala yajuzu taqdimul makhsus, dan tidak boleh mendahulukan makhsus bil madhi yang dikhususkan dengan pujian, yaitu lapas iqdu, kan habadzal iqdu itu kan. Jadi iqdu itu enggak boleh mendahului habadzanya ala habadza. Nah, wa in jaza bi qillatin fi ni'ma, sekalipun boleh mendahulukan makhsus yang dipuji, yang dikhususkan dengan puji, seperti iqdu itu pada lapas ni'ma. Jadi kalau ni'ma boleh dia iqdu itu di depan, seolah-olah misalnya iqdu sudadin ni'ma lah gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Li'anal asla fil madhi, karena asal pada memuji itu adalah ni'ma, bukan habada. Sedangkan habada itu far'un, adalah cabang dari ni'ma. Wal aslu, dan asalnya adalah yutasarrafu fihi, digunakan padanya asal itu fihi malayat yutasarrafu fil far'i. Jadi asal itu boleh dia itu digunakan padanya sesuatu yang dipakai, apa memang fungsinya ni'mah itu, malayutasarraf, sesuatu yang menyimpang dari apa fungsinya itu. Seperti ni'mah ini kan sebenarnya nggak boleh, tetapi karena dia usul jadi boleh berbelok sedikit lah gitu kan. Nah, sedangkan la yatasarraful fil, sedangkan kalau yang far'nya itu seperti habadha ini nggak boleh. Nah, yaitu aibit taqdimi wa hadza laysa muttafaqan. Aibit maksudnya tidak boleh kalau para itu mendahulukan, sedangkan kalau asal itu boleh. Dan perkara ini laisa muttafaqan, itu tidak sependapat para ulama tentang hal ini. Bahkan zahaba ba'duhum, bahkan berpendapat oleh sebagian mereka para ulama itu ila jawazit taqdim, kepada bolehnya mendahulukan iqdu sebelum lapas habada itu. Emang apa alasannya kalau dilarang? Boleh-boleh saja kok katanya. Jadi ila jawazit taqdimi ala habada, jadi bolehnya mendahulukan makhsus bil madhi itu
di sebelum habada, ka ni'ma seperti ni'ma. Qad sawa telah menyamakan oleh para ulama al-far al-asli atau al-far al-aslah. Gimana cara baca ini? Atau ada wawi al-far wal aslah. Ini saya. Jadi ada yang menyamakan cabang dan usulnya. Wa fi jawaz taqdimi bikilah, pada bolehnya mendahulukan bikilah dengan sedikit. Nah, selesai pembahasan habada. Memang panjang habada ini. Qauluhu iqdun, perkataan musannif tentang iqdu yaitu habada iqdu sudadin wa fakharin, itu cara bacanya dengan bikasril ain, dengan kasrah ain al-muhmalah yang tidak bertitik, ainnya itu wa al-qiladah, yaitu artinya kalung, minal jawahir yang terbuat dari permata atau mutiara. Jadi di sini jawahir dia kurang alif di setelah wawunya itu. Qauluhu sudadin, sedangkan perkataan musannif tentang sudadin itu bil hamzi, menggunakan hamzah ya, bukan wawu. Itu wa bi dhammis sin dan dhammah sin, wadal dan dhammah dal, sududin atau wa qad yubtahud, terkadang dipatahkan jadi sudadin. Apa arti sudadin? Wa huwa ismu masdarin, dia itu bentuknya ismu masdar, ay syarafin kamilin, yaitu kemuliaan yang sempurna. Kama fil qamus, sebagaimana yang dikatakan di kitab kamus, nama kamusnya adalah al-qamus wal misbah, dan kamus misbah. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif fa fakharin, yaitu lanjutan, yaitu kan sudadin wa fakharin, bi fathil fa, dengan fathah fa, wa huwa adalah ismu masdarin, adalah ism masdar, yaitu ay tumdahu bi sifatil jalilah, yaitu dipuji nasabnya beliau itu dengan sifat-sifat keagungan. Wa qauluhu, dan perkataannya al-yatimah, apa artinya? Ay al-jawharatul lati la syabiha wala nazira. Jadi yatimah ini artinya permata yang tidak ada yang bisa menyerupainya dan tidak ada yang setara dengan dia. Fi husniha, di dalam keindahannya. Jadi mana dia tadi sampainya tadi? Ini al-yatimah nih. Jadi al-yatimah itu adalah al-jauharah allati la syabiha laha, tidak ada yang setara baginya di dalam keindahannya. Walaupun indah itu relatif ya. Qauluhul usma, jadi perkataan beliau tentang usma di sini apa artinya? Yaitu mutiara yang usma, yang al-mahfuzah, yang terjaga, al-mamnu'ah, yang dicegah, min antasila ilaiha, dari sesuatu yang bisa sampai kepada mutiara yang dijaga ini oleh al-aidi, oleh tangan-tangan. Jadi belum tersentuh oleh tangan jadi mutiara ini. Lisyarfiha, karena kemuliaannya mutiara ini. Ala ghairiha, atas selainnya mutiara. Jadi mutiara ini yang paling mulia lah gitu. Jadi Nabi itu diibaratkan dengan mutiara yang tidak pernah seseorang pun menyentuhnya. Jadi di lirik-lirik syair ini tidak lepas dari matahari, bulan, kalung, mutiara. Seperti itulah barang-barang yang indah. Karena nasab ini juga indah. Nah, apa artinya? Wa makna hadzal bait, dan makna dari bait ini yaitu bait habada anta fihil yatimatil usma, itu tadi kan sudah saya artikan, alangkah indah kalung untayan nasab yang mulia, yang engkau berada di dalamnya wahai Nabi Muhammad, yang kamu itu seperti mutiara yang tidak pernah orang menyentuhnya dan tidak ada yang setara dengan perhiasan atau mutiara itu ya. Jadi panjang, jadi memang kalau syair itu harus ditambah-tambahin, tidak bisa. Bahkan kalau kita artikan perkata nanti jadi jelek jadi artinya. Nah, jadi mana ya? Nah, wa makna hadzal bait, dan makna yang tadi saya bacakan itu
Artinya amdahu, aku memuji nasabahu sallallahu alaihi wasallam al-muntazam, akan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertata rapi, fi iqdin minal jawahiri, yang teruntai di antara kalung-kalung mutiara, faiqon, yang melebihi ala sairil ansab, atas semua nasab-nasab yang ada di dunia ini. Siapa yang bisa mengalahkan nasab beliau? Tidak ada. Fi siyadatil kamilah, di dalam kemuliaan yang sempurna. Ini salah tulis juga. Wahabbaza, ini ya. Wahabbaza tamadduh, dan alangkah indah pujian, bisifati, dengan sifat-sifat al-jamilah, yang indah, allati, yang engkau itu, anta ya Rasulullah, la ghairak, tidak ada selainmu, fi dzarikal iqdi, pada itu demikian kalung fi dzalikal iqdil jauharah, pada demikian kalung-kalung yang terbuat dari permata dan mutiara. Jadi masunatun, yang terjaga kalung itu, min baina sairil jawahir, yang terjaga dari segala perhiasan. Mungkin maksudnya terjaga di sini, terjaga dari apa lah gitu kan, mungkin dari kualitasnya atau apa. Fa inna zatahu, maka sungguh zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'la zawati, itu adalah setinggi-tinggi zat. Yaitu maksudnya ciptaan lah gitu kan, bukan nanti Allahnya gitu, bukan. Jadi wa nasabahu a'lal ansab, dan sungguh nasabnya beliau adalah setinggi-tinggi, semulia-mulia nasab. Wa akrim bihi. Nah, jadi ini juga bentuk pujian. Jadi kemarin ini ada juga yang bentuk wazannya seperti ini. Wa akrim bihi wa a'zim bihi, dia itu di atas itu. Jadi ini bentuk fi'il ta'ajib. Wa akrim bihi, alangkah indah apa, yaitu untayan kalung-kalung, min nasabin, yang dari nasabnya, hadza, dari min nasabin ini, hadza bayanun, ini satu penjelasan, lid dhamiri, bagi dhamir yang tamyizun, adalah tamyiz, li fi'li ta'jib, bagi fi'il ta'jib. Jadi min nasabin adalah tamyiz dari fi'il ta'jib sebelumnya. Fal musannifu, maka bermula musannif, ta'ajaba awalan, itu tertegun, takjub pertama kali pada permulaannya itu, min azami hadan nasabi, dari mulianya nasab ini. Wasanian, dan yang kedua adalah min karamihi, yaitu tertegun, heran dari kemuliaannya. Wal makna, artinya adalah syai'un azimun, sesuatu yang luar biasa, yuta'ajabu bihi, yang dibuat heran dengannya nasab itu, yaitu akramu nasabin, yaitu akan semulia-mulia nasab. Taharahullahu ta'ala sifahil jahil, min sifahil jahiliyah. Jadi Allah sucikan, Allah jaga dia nasab yang mulia, an-nasab syarif, yaitu nasab Nabi yang mulia ini. Allah jaga dia langsung dari apa? Min sifahil jahiliyah, dari perbuatan kotor orang-orang jahiliyah. Apa maksudnya perbuatan kotor? Ay min wata'i ahlil jahiliyah, yaitu dari berhubungan badannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Jadi semua nasab Nabi itu dijaga dengan mereka itu mempunyai anak dengan hasil pernikahan, bukan wati ahlil jahiliyah, mimma la yajuz, dari sesuatu yang tidak boleh. Wati itu syara'an, secara syara'. Nah, jadi wal jahiliyah itu, dan apa makna jahiliyah itu? Ini definisinya, wa hiya ma qabla fathi Makkah, sesuatu yang ada zaman sebelum pembebasan Makkah. Jadi sebelum pembebasan Makkah itu masuk zaman jahiliyah. Lagi sedikit. Wa aurada Zainul Iraqi wa waridahu, ini dia salah tulis ini. Mana dia nih? Waridahu fi mauridihil hani. Nah, itu yang pas, warawah. Nah, ini dia salah tulis ini. Banyak yang salah tulis. Aurada, apa arti aurada? Ayadzakara, jadi beliau menyebutkan siapa? Zainul Iraq. Jadi Zain ini adalah Zainul Iraq ini nama gelarnya lah gitu. Nama aslinya adalah Zainuddin. Ulang ya.
Jadi menyebutkan oleh Zainuddin ini adalah gelarnya, hiasan agama. Namanya siapa? Wasmuhu Abdurrahim. Jadi namanya adalah Abdurrahim. Nah, jadi dinamakan di matanya ini Az-Zainul Iraqi, yaitu Zainuddin yang berasal dari Irak. Dari Iraqi al-mansubun, yaitu dinisbatkan di biladil Irak kepada negeri Irak. Karena beliau adalah orang Irak. Nah, waridahu, jadi ini bukan wa auradahu, jadi waridahu. Wawunya kelebihan satu di tengah ini. Wariduhu, yang bermula waridnya beliau apa namanya? Apa waridah itu? Yaitu hadisan nasabit tawil, yaitu perkataan panjang, perkataan nasab yang panjang. Fa inna ma'na al-warid, maka sungguh makna warid itu adalah wa at-tawil, yaitu panjang. Makanya disebut perkataan yang panjang. Kama fil qamus, bagaimana ada di kitab kamus yang bernama Al-Qamus As-Sihah dan kitab kamus yang bernama Sihah. Nah, jadi ini Syekh Nawawi sangat detail di dalam menjelaskan tiap kata dan sumbernya ada, yaitu kitab-kitab kamus yang bernama Qamus, Al-Qamus, dan kitab bernama As-Sihah. Fi mawridihi, apa artinya? Yaitu fi tariqil Iraqi, yaitu sebuah jalan di Irak, wa musannifuhu, dan karangannya itu gimana maksudnya nih? Wa ma'nal maurid, dan arti maurid itu adalah huwa al-jadah, yaitu at-tariq, dari jadah itu artinya jadah, bukan jadah ya, jadah artinya tarik jalan. Al-hani, apa artinya al-hani? Al-lazizah, yaitu yang lezat, yang indah. Ibaratuhu, ungkapan-ungkapan kata-katanya di kitab Al-Hani. Alladzi yasur sami', apa namanya? Ini kayaknya bukan nama kitab, tetapi ada nama kitab. Mungkin ini nama kitab, tapi mungkin di sini disebutkan seolah-olah bukan nama kitab. Al-lazizah, yang lezat, apa ibarat atau ungkapan-ungkapan beliau di kitab Hani-nya, kita anggap kitab sudah. Allazi yasir sami, yang ungkapan yang indah itu, yang enak itu, membahagiakan orang yang mendengarnya, wal mutali', dan orang yang membacanya. Wa huwal musamma, dan dialah kitab yang dinamakan, benar kitab ini. Wa huwal musamma alfiyatan nasabi, dinamakan 1000 nasab. Warawah, apa arti warawah? Ay naqal al-Iraqil hadis, yaitu beliau menukil Al-Iraqi menukil hadis an ghairihi, dari selainnya. Qala al-Iraqi, berkata Iraqi fi dzalikal kitab, pada kitab itu, mungkin kitab Al-Hani itu maksudnya ini. Wa huwa ibnu Adnan wa ahlu nasab, wa huwa ibnu Adnan wa ahlun nasab wa ahlun nasabi qad ajma'u ila huna fil kutubi, dan dia Muhammad itu adalah anak cucu dari Adnan, wa ahlu nasabi, dan para ulama ahli nasab, qad ajma'u, sungguh telah sepakat mereka, sampai di sinilah fil kutubi, nasab mereka, nasabnya Nabi itu dicatat di buku-buku kitab-kitab. Wa ba'dahu, dan setelah ke atas Adnan itu, khalfun katsirun jammu, ada perbedaan-perbedaan yang besar. As-sahhu ma qad hawahu nizamu, yang paling sahihnya adalah sesuatu yang sudah diriwayatkan, sesuatu yang sudah diceritakan di nizamnya, di bait-bait syairnya, tetapi tidak dijelaskan di sini mana. Cuma ansyadah, ini sederhana ya. Sudah 23 menit, atau kita selesaikan dulu ini. Cuma ansyadal musannif, kemudian musannif mendendangkan au ghairuhu, atau selainnya musannif, bi baita ini, dengan 2 bait min bahril kamil, dari bahril kamil, fi makna ta'ajub, di dalam makna ta'ajub atau makna keheranan asani. Hifdzal ilahu karamatan lim, ini jadi masih ada di dalam kitab Barzanji ini. Hifdzal ilahu karamatan li Muhammadin aba'uhul amjadu sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum ma'aruh min adama wa ila abihi wa ummihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.